Hari ini tanggal 28 Mei sampai 3 Juni silahkan berpuasa Zulhijjah. Tanggal 4 Juni nanti niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Tanggal 6 Juni di pagi hari sebelum sholat Id maka berusahalah untuk menahan dahaga sampai sholat Id. Tanggal 7, 8, 9 Juni hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12 Juni Yaumul Bid. Panjang le Ustazah. Pokoknya gitulah ya. Nah, semoga kita bisa ingat ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja amal, apa saja perbuatan yang bisa mengangkat segala dosa-dosa kita. Jadi macam kalau kita punya dosa, kalau kita melakukan amal ini, maka pahala kita menjadi hilang, menjadi tidak dinilai di mata Allah. Makanya kenapa ustadz-ustadz selalu ceramah, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Kenapa? Karena amal kita kadang-kadang hilang pahalanya. Kadang-kadang amal kita itu tidak dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal mulia. Maka itu sebab perbanyak kemungkinan melakukan amal baik, karena kita nggak tahu amal yang kita lakukan jangan-jangan tidak dinilai oleh Allah. Maka sama dengan gini, orang yang melamar kerjaan, semakin dia itu menyebarkan 100 halaman, lebih besar peluangnya dia mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang cuman menyebar 5 lamaran. Iya dong? Karena dia konsep peluang. Makanya orang yang terlalu banyak berbuat baik, lebih besar kemungkinan dia mendapatkan pahala yang diterima oleh Allah dibanding orang yang tidak pernah berbuat baik atau sedikit berbuat baik. Sebanyak apa amal kita, kadang-kadang amal kita itu habis, dihapus, tidak dapat pahalanya. Nah, yuk kita bahas apa saja amal yang dapat mendatangkan atau menghilangkan pahala kita. Nah, jadi kalau terus-terus kita lakukan, dia bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita mulai, Bu. Yang pertama, amal yang dapat menghilangkan pahala kita adalah amal syirik. Apa namanya? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan dosa kita kecuali dosa syirik. Syirik ini sudah pernah saya bahas tapi tidak dalam pengajian seperti ini. Syirik itu ada 2. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar itu saya tidak pernah khawatir jemaah saya terjebak dalam syirik besar. Kenapa? Karena syirik besar itu menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah pohon, gak mungkin rasanya. Tapi saya itu takut ketika jemaah saya terjebak ke dalam syirik kecil. Apa contoh syirik kecil? 1, percaya kepada mitos yang tidak ada hubungan dengan syariat. Contoh, woi orang kalau pusa-pusanya duo, berarti tando madanya tuh. 1. Kedua, kok mataku gerak-gerak ya? Berarti ada yang ngomongin aku nih. Contoh, woi ibu hamil, jangan duduk depan pintu, pamali. Contoh, kalau nyapu tuh bersih-bersih lah. Kalau ndak berewok suami nanti. Contoh, kok aku bersin-bersin ya? Ada yang gosipin aku nih. Contoh, tengok tanganmu lah. Oh, huruf V-nya ke bawah. Kacau masa depan kamu ini. Atau lagi hamil, tidak boleh dikasih kado, pamali, nanti anaknya keguguran. Nah, percaya kepada mitos-mitos kayak gini, itu kalau sering ibu lakukan, itu berbahaya. Amal pahala kita bisa tidak diijabah oleh Allah. Apalagi sekarang di dunia online, ada yang namanya kodam. Cek kodam, tapu-apu. Dah syirik.
Yang kedua termasuk syirik adalah berterima kasih kepada manusia berlebihan. Misalnya ibu, nenek diselamatkan oleh anak bujang, sampailah nenek, selamat nek. Lalu apa kata nenek? De mau kasih yo nak, kalau enggak kena waang lah mati ya mak nak. Nah itu enggak boleh. Kalau enggak karena engkau mungkin nenek udah mati nak. Jangan. Karena yang menyelamatkan bukan dia. Makanya kalau kita mau berterima kasih sama orang, caranya bukan dengan memuji dia berlebihan. Cukup dengan makasih ya nak, semoga lapang rasaki, sehat badan, panjang umur. Kau ndak mau kasih ya nak, kalau ndak dewa anglah mati kau nak. Ndak boleh. Makasih ya nak, kalau nggak karena kamu mungkin mak udah mati. Salah itu. Karena yang menyelamatkan kita adalah Allah melalui tangan anak itu. Paham? Ibu pergi ke dokter. Apa kata ibu? Dok, makasih ya dok. Kalau nggak karena dokter, mungkin saya ndak bakal sembuh dok. Karena dokter lah makanya saya sembuh. Nah itu bahaya itu. Itu jadinya adalah itu jadinya termasuk syirik juga. Jadi hati-hati ya. Nah kemudian selanjutnya, tadi yang pertama apa? Percaya kepada mitos yang tidak bersumber dari syariat. Yang kedua apa tadi? Berterima kasih kepada manusia berlebihan. Makanya kalau berterima kasih kepada manusia itu cukup ucapkan alhamdulillah. Makasih ya nak, semoga panjang umur, murah rezeki. Makasih ya dok, semoga kerjaan dokter lancar sehari-hari. Kayak gitu aja. Jadi jangan lebay-lebay. Kalau bahasa anak muda alay. Ya makasih ya dok, kalau nggak karena dokter entahlah nih dok. Clear? Paham ya? Yang ketiga, mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah. Ini termasuk syirik juga nih. Ya, kalau dengan suaminya suka berlebihan. Bang, kaulah bulan, kaulah bintang. Ku tak bisa hidup tanpamu bang. Bang, kaulah bulan, kaulah bintang. Aku tidak bisa hidup tanpamu bang. Nah itu adalah bagian dari kesyirikan. Atau misalnya mencintai manusia berlebihan. Maaf, kalau suaminya marah, ketakutan dia. Kalau menantunya kecewa, sedih dia. Tapi kalau nggak sholat subuh, biasa-biasa aja dia. Nah itu contohnya. Misalnya nih, mencintai manusia berlebihan. Misalnya nih kita dengan manusia, syirik. Syirik kecil. Yang pertama apa tadi? Termasuk syirik? Apa? Percaya kepada mitos. Yang kedua, berterima kasih kepada manusia berlebihan. Yang ketiga, mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah. Yang keempat, saya sudah jelaskan, termasuk syirik berobat selain daripada air, tumbuhan, dan teknologi, ya. Selain daripada air, tumbuhan dan teknologi. Contoh, Pak, saya sakit apa? Sakitlah perutnya. Ya udah, ambil air, bawa sini. Lalu dibaca-bacain, minum, boleh karena dia air, gitu ya. Karena dia air. Kemudian yang kedua adalah misalnya, Pak, saya sakit nih. Sakit apa? Ya sakit aja pokoknya dada saya sakit, pinggang saya sakit gitu ya. Maka lalu bapak tuh bilang, ya udah kamu ambil daun kunyit, ya blender, daun kunyit, jahe, blender, minum. Itu tumbuh-tumbuhan, itu boleh ya. Itu boleh, nggak jadi masalah.
Air boleh, tumbuh-tumbuhan boleh. Dan kemudian yang ketiga, boleh juga seperti, Pak, saya sakit apa nih? Sakit aja kakinya, badan nih nggak enak, udah nggak tidur nih 3 hari 3 malam gitu ya. Maka kata dia, ya udah minum obat, coba ronsen, MRI, itu teknologi. Obat boleh, ronsen boleh, teknologi boleh, ya. Kemudian kacamata ion boleh, ya, gelang magnet boleh, celana magnet boleh, bebas. Karena itu hasil teknologi. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya sakit apa? Sakit aja kepala saya nih ya. Ya udah, bawa ayam jantan yang warna hitam sini. Kita bedah ayam. Nah, itu yang tidak boleh. Oke? Nah, ini ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, yang boleh itu cuman air, tumbuhan dan teknologi. Kalau kayak sudah telur, kalau kayak sudah ayam, bedah kodok, itu syirik. Hati-hati, kalau dilakukan amal pahala kita akan tergerus, akan hilang. Clear sampai sini? Yang kedua, apa yang menyebabkan kebaikan kita yang tadinya diterima oleh Allah, kemudian dia menjadi hilang pahalanya? Yang kedua adalah riya. Saya sering sampaikan, hati-hati dalam beramal. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha azah. Tidak usah sedekah. Maaf ya Pak, saya tidak bisa bantu. Maaf ya Bu, saya belum bisa bantu. Lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Nah, saya sering sampaikan, hati-hati ketika berbuat baik. Jangan sekali-kali mengharapkan balasan kebaikan dari manusia. Karena sejatinya manusia tidak membalasnya, bahkan tidak berterima kasih, bahkan lebih parah membalas kebaikan kita dengan keburukan. Itu ujian bagi kita. Nah, makanya kalau kita berbuat baik, jangan fokus balasan dia. Fokus bahwa keadaan kita sekarang itu adalah karena kebaikan kita kepada orang lain. Nah, ini hati-hati Bu. Kadang-kadang ponakan kita tinggal di rumah kita 4 tahun, 5 tahun, kuliah, kita kasih makan, kita hidupi dia. Suatu ketika dia sukses, anak kita butuh bantuan dia, kita telepon dia, hei ponakan, di mana sekarang? Di Jogja nek, di Jogja, bantulah nih ya, anak kamu mau masuk sekolah, bantulah sikit, nenek lagi tak ada duit, tante lagi tak ada duit. Apa kata dia? Deh, lagi susah juga teh, nggak bisa bantu do teh. Apa kata kita? Waang dulu dan bantu sampai tahun. Kini giliran aku minta bantu entah kemana kamu. Diceritakan pula sama orang. Seketika itulah hilang pahala kita. Detik itu juga hilang pahala kita. Maka saya bilang kepada kita, kebanyakan kebaikan kita tidak dibalas oleh orang lain. Jangankan dibalas, bahkan dia membalas dengan keburukan. Makanya kalau kita berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Siapa yang balas? Kondisi kita sekarang udah dibalas oleh Allah atas kebaikan kita. Kadang-kadang kata-kata terima kasih pun tidak boleh kita harapkan Bu. Pernah nggak ibu bantu orang, ibu antarkan makanan ke rumahnya, atau ibu kasih dia uang, dia bukan terima kasih tapi menceringi-ceringi aja. Pernah nggak Bu? Ibu bantu orang, dia bukan bilang makasih yo, alah membantu ambo, nggak ngomong gitu dia. Dia cuma bilang, nih ada rezeki sedikit. Oh ya, apa kata hati kita? Udah dikasih selenge aja nengoknya. Dah hilang keikhlasan kita tuh Bu. Karena fakta, saya itu pernah dengar curhatan teman saya, Nel. Iya, aku kasih ke rumahnya minuman kaleng. Terus apa hubungannya? Dia bilang gini, taruh aja situ. Masa gitu dia Nel? Bukannya dia senang dan berterima kasih. Dia bilang taruh aja situ. Saya bilang, shh, diem. Kamu kasih minuman kaleng, apapun respon dia, yang membalas bukan dia, Allah yang balas. Karena kalau dia membalas, apa yang kita harapkan balasan dari manusia? Manusia bisa apa? Gak ada bisa apa-apa. Banyak kecewa kita kalau kita mengharapkan balasan dari manusia. Jadi ibu-ibu, jangan terlalu banyak bawa perasaan. Ibu, kita udah bantu tetangga, ini ada kepala patin nih. Apa kata dia? Taruh aja lah situ, kata dia kan.
Jangan terlalu bawa perasaan deh, lah dikasihan ndak tahu diuntung. Jangan. Ya udah, kita ikhlas, niatkan karena Allah. Karena kebaikan kita yang kemarin dibalas dengan kebaikan, dengan nikmat yang sekarang. Hati-hati dengan ria. Kita ini kalau kita baik membantu orang saat nggak ada masalah aman. Tapi kalau udah ada masalah, dia susah kita bantu, dia susah kita bantu, kita bantu. Suatu ketika kita butuh bantuan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita butuh bantuan, betul? Kita minta bantu sama dia nggak mau bantu, kita omongkan semua ke orang lain. Nauzubillah. Kemarin 10 tahun yang lalu apapun yang dia ngomong aku bantu, apapun yang dia minta aku bantu, yang dalam mulutku ku keluarkan buat dia. Sekarang aku butuh tak kemana-mana dia. Detik itu ibu dapat dosa plus hilang pahala. Berat nggak? Berat. Coba dihitung berapa kebaikan kita yang sudah kita sebut-sebutkan dan berapa yang kita ikhlaskan. Bisa jadi pahala kita cuma sedikit yang Allah terima. Makanya perbanyaklah berbuat baik. Kalau mau bersedekah, sedekah aja. Jangan tengok-tengok orangnya. Ini kadang-kadang, ini sering saya temui. Kita sedekah, kita beli sesuatu 10.000, kita ikhlaskan 50.000. Biar aja Pak, dimasukkannya duit itu langsung masuknya ke dalam kotaknya. Kita ikhlas, kawan kita bilang apa? Udah dibantu, udah terima kasih. Nah itu bisa. Udah. Kalau mau sedekah, kalau enggak usah kasih, jauh lebih baik. Nauzubillah. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati nanti kalau berkurban. Hati-hati nanti kalau berkurban. Kalau berkurban itu perbanyak berdoa saat berkurban. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Kita minta kita itu kurbannya diterima. Tapi na'udzubillah tidak semua orang. Tapi ada sebagian yang berkurban hasil video aja, hasil memfoto-foto aja. Entah kapan dia berdoa. Video dulu, bau. Bing, sini Bing. Foto dulu Bing. Cus, selfie sama kambing. Setelah mati kambingnya, cus, selfie lagi. Masuk Facebook. Masya Allah, tabarakallah. Tahun ini saya berkurban. Terima kasih ya Allah, rezeki dari engkau ya Allah. Masya Allah. Kalau niatnya benar untuk syiar boleh. Tapi kalau ada ria di dalamnya, pitih keluar, pahala tidak dapat. Duit keluar, pahala nggak dapat. Jadi kalau berkurban tuh berdoalah. Banyak berdoa supaya apa? Supaya kita diterima amal kita. Clear sampai sini? Bu, kalau kita itu ikhlas dalam memberi, tidak ria, maka insya Allah pahala kita berlipat, rezeki kita banyak. Cuma masalahnya kita ngasih orang kok dia nggak bilang makasih ya. Kalau kita ngasih orang kok dia nggak balas ya. Kita ceritakan sama orang, itu yang saya khawatirkan. Kita curhatkan sama orang, ujung-ujungnya kita ghibah, pahala kita hilang. Itu yang saya khawatirkan. Nauzubillah. Semoga kita lebih selamat dengan itu. Amin Allahumma. Allah itu akan meningkatkan derajat kita. Walaupun kita tidak menyebutkan kebaikan kita, orang tahu kok walaupun kita tidak menyebutkan. Yang pertama, apa tadi amal yang dapat menghilangkan pahala? Syirik. Yang kedua, ria. Ria ini hati-hati. Makanya ngomong tuh dikit-dikit aja lah. Banyak kali ngomongnya kita nih, bukan kita tuh di sana tuh. Ini pengajian nih ramai nih, karena aku tadi yang mengumumkan nih. Cobalah. Kok ketawa? Ini ramai pengajian ini. Aku yang ngajak jemaah ini. Kalau ndak aku ajak sikit nih. Apa sih itu diomongkan? Oh, saya pura-puranya marah nih Bu. Apa itu diomongkan? Ajaklah diam. Yuk Bu ngaji Bu. Diam. Nggak usah mengomongkan sama orang. Allah lihat. Kalau Allah ingin memperlihatkan kebaikan kita di hadapan manusia, Allah lihatkan tanpa kita harus sebutkan. Lai paham tuh mak? Nah ini kalau ketawa nih curiga saya nih. Ini semenjak ada saya nih, ramai pengajian. Kalau ndak saya ajak entahlah jemaah. 5 orang nih musajinya. Nah itu jangan diomongkan. Nah,
Kok gitu nengok saya? Merasa Pak. Nah itu hati-hati. Jadi itu tuh jangan diomongkan. Tidak apa-apa kita berbuat baik, boleh. Tapi Allah yang nanti menilainya. Insya Allah. Orang yang akan menyebutkan. Tidak perlu kita yang mensyiarkan. Ini kalau nggak karena saya nih, tapu-apu jemaah. Tidak ada mengerti apu-apu. Nah itu na'udzubillah. Dah. Yang ketiga, ujub. Apa beda ria dengan ujub? Ujub bukan nama tetangga kita, tapi itu sifat jahat. Ujub itu dalam hati, dalam hal ibadah, kita merasa lebih taat dibanding orang. Itu ujub. Kita merasa lebih taat dibanding orang. Hilang pahalanya. Contoh, ini contoh aja ibu, bukan untuk ibu-ibu di sini yang duduk di kursi, bukan. Ini contoh saja. Contoh ya bu. Kita duduk di kursi. Contoh aja ibu, bukan ibu-ibu tuh jauh bu di sana bu. Ini contoh aja. Kita duduk di kursi. Sholatlah kita tunggang tunggi, sholat. Menengok kita kawan kita sholat. Dia sholat cuman 2 rakaat. Kita sholat 8 rakaat. Dalam hati kita berkata, aku aja di kursi 8 rakaat aku. Masa sehat cuma 2 rakaat? Dalam hati jangan. Serius sekali mengaji bu ya. Kita sedekah subuh, kita taruh ke Masjid An-Najah, uang 10.000 tiap pagi. 10.000 masukkan ke kotak amal, 10.000 masukkan ke kotak amal. Datang kawan kita lewat, masukannya duit 2.000, cus. PNS 2.000. Saya jual lontongnya 10.000 sedekah saya. Dalam hati, ujub. Gelisah kawan. Tidak, ibu-ibu baik. Di sana aja yang jauh-jauh. Nah terus itu hilang amal. Makanya kan saya sering bilang kepada jemaah, jangan pernah menghakimi keimanan siapapun. Karena yang hakim yang paling adil itu adalah Allah. Kalau ada orang yang maksiat penuh dosa, kita cuma diarahkan mengajak kepada kebaikan, bukan menghakimi. Ada orang dosa, di manalah sekolahnya kemarin, udah tahu salah dibuat juga, itu nggak boleh. Kalau dia salah, kita ingatkan, jangan menghakimi. Ada orang nggak tahu apa-apa, kok itu aja nggak tahu, apa nggak sekolah agama kemarin waktu SD, pelajaran SD aja nggak tahu, nggak boleh. Kita cuma memberitahu, jangan menghakimi. Ada orang sedekah 2.000, jangan-jangan saat itu duitnya 2.000, PNS kok cuma 2.000, jangan-jangan sedekahnya lebih banyak, bagi-bagi sembako dia 200 kakak di rumahnya. Jadi tidak boleh menghakimi, itu berdosa, itu ujub namanya. Paham tuh mak? Tapi ibu-ibu di sini semua baik. Kita baca Quran nih, baca Quran kita terus baca Quran. Tengok kawan kita. Aku usia 40 banyak baca Quranku. Kuliah tua, hala usia expired, hala tahajud menjelang azan subuh. Lah dia meninggal ndak je baca Quran do. Kita menghakimi. Ndak boleh itu dari pikiran kita. Kita cuma bilang, yuk baca Quran yuk. Dah itu aja. Tapi bukan menghakimi. Ujub ini bahaya. Ujub ini merasa paling taat, merasa paling ada ilmu. Dalam hal ilmu juga ini hati-hati. Ahlul ilmu, orang yang punya ilmu, banyak yang na'udzubillah kerjanya mencari-cari kesalahan orang lain. Dia merasa ilmu dia paling benar. Makanya itu saya bilang, jangan pernah ngomongin orang walaupun niatnya baik dengan menyebut namanya. Orang yang berilmu kalau seandainya ujub, hilang itu udah. Nggak perlu ilmunya. Karena akhlak itu nomor 1, ilmu itu nomor 2. Betul? Ada orang yang spesialisasinya merasa diri paling benar, menyalahkan orang lain, itu ujub namanya, na'udzubillah. Makanya baru kemarin saya dapat info dari jemaah ceramah sore atau kapan.
Ustazah udah 15 tahun ceramah saya dengar. Ustazah ceramah kok nggak pernah nyebut nama orang ya? Kok nggak pernah menyebut nama ustadz lain ya? Lah ngapain saya sebutkan nama orang? Tugas saya mengajak orang ibadah, bukan ngomongin orang gitu loh. Nah, bukan ngomongin yang lain tidak. Ibadah, ngajak orang ibadah, ngajak orang sholat, ngajak orang, bukan ngomongin orang. Kalaupun ada hikmah dalam kisah itu, nggak boleh sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan, akhlak saya bermasalah. Kecuali mereka kafir harbi, memerangi agama Islam kayak Israel, itu kita jelek-jelekkan boleh. Ya, dia kafir harbi, menjelek-jelekkan agama Islam, membunuh orang Islam kayak Israel, hancurkan boleh, bila perlu doakan laknatullah. Tapi kalau dia saudara se-Islam, ngapain kita harus begitu kan? Nanti ujung-ujungnya yang Islam bingung, yang non-Muslim jadi suka karena Islamnya pecah, na'udzubillah. Itu akhlak. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini ujub. Ujub itu pokoknya merasa paling pintar, merasa paling taat. Jadi saya ingatkan diri saya, umumnya kita semua, jangan ada kita saling menghakimi. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslimin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan di antara kita. Jangan suka nilai-nilai orang. Kok bisa ya ustazah? Padahal dia anak pesantren, tapi kok dia minum-minuman keras ya? Nggak usah itu dipertanyakan. Hubungin dia telepon, berhentilah minum tuh. Kok kan anak pesantren? Udah, nggak usah ceritakan sama orang. Kok bisa ya dia pesantren tapi kayak gitu? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Apa gunanya? Kalau memang sportif, telepon dia. Anak pesantren, berhentilah. Dah, itu aja kan. Simple kan? Lah, anggota luar biasa. Nah, gitu. Jadi itu dia. Karena selama kita menghakimi orang, waktu kita habis, kita dapat dosa. Sementara nilai manfaat kita menjadi berkurang di hadapan manusia dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu apa tadi? Sihir. Yang kedua? Ria. Yang ketiga? Ujub. Menghilangkan pahala kita. Nauzubillah. Yang kelima, yang keempat terakhir adalah apa saja amal yang dapat menghilangkan pahala. Jadi kita itu udah punya amal, udah punya tabungan amal, tapi dia hilang seperti debu yang bertebangan. Udah banyak tabungan amal kita, tetapi dia hilang seperti debu yang berterbangan. Nauzubillah. Nah, yang nomor 5 ini tidak ada ini. Insyaallah nomor 4 ini kita tidak buat ini. Yaitu murtad. Apa itu murtad? Keluar agama. Keluar agama. Ibu, nauzubillah, banyak kejadian anaknya murtad karena pengen nikah dengan orang. Apakah dia tetap dianggap sebagai anak? Tetap anak secara biologis, tapi bukan anak seiman. Kalau ada ibunya non muslim, anaknya muslim, dia tetap ibu secara biologis, tetap harus berbakti, tetapi bukan soal agama. Cuman sayangnya kalau ada ibu kita non muslim meninggal, sayangnya kalau ada teman kita non muslim meninggal, sayangnya kalau ada anak kita non-muslim meninggal dunia, kita tidak boleh mendoakannya. Sedih kita. Kita cuma bisa bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah makhluk Allah, kembali kepada Allah. Titik. Kita tak bisa mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, agar dibesarkan dilapangkan sisa kuburnya, agar dimasukkan dia ke surga. Nggak bisa. Karena dia udah murtad. Sedih kita. Nah itu, jadi kalau ada orang non muslim, anak kandung kita, mak kandung kita meninggal dia, kita cuma boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Titik. Manalah bisa kita kirimkan Quran sampai hatam buat dia, manalah mungkin bisa kita kurbankan dia, manalah kita mungkin bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, manalah mungkin kita bisa kirimkan sholawat buat dia. Ini aja masalahnya. Jadi ada orang berbuat baik, terus ketika dia murtad, tak hilang semua pahalanya di hadapan Allah, kekal abadi di neraka menurut akidah Islam. Nauzubillah. Semoga kita bisa lebih cepat jaga hati kita sehingga amal kita sedikit, semoga semua diterima oleh Allah. Jaga hati, jaga akhlak, karena ternyata tidak menjaga hati, menjaga akhlak bisa memusnahkan segala amal kebaikan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiru, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal